Assalamualaikum. Semoga siapapun yang sedang menyempatkan waktu menonton video ini selalu diberi kesehatan, pikiran yang tenang, dan rezeki yang cukup untuk hari ini. Terima kasih karena sudah kembali hadir di channel ini. Tempat kita berbagi cerita, bukan sekedar untuk ditakuti, tapi juga untuk direnungkan pelan-pelan. Seperti biasa, silahkan tekan tombol like kalau ceritanya nanti terasa mengena. Tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe supaya tidak tertinggal kisah-kisah berikutnya. Cerita kali ini akan membawa kita ke sebuah sudut kota Semarang yang sebenarnya sangat akrab. Sebuah hotel kecil berdiri tenang di antara hiruk-pikuk jalan, warung makan yang masih buka sampai malam, dan suara motor yang sesekali melintas. Dari luar, tempat ini tampak biasa saja. Lampunya hangat, tamunya ramah, pegawainya sibuk dengan rutinitas harian seperti kebanyakan orang yang sedang berusaha bertahan hidup. Tidak ada jeritan, tidak ada darah, tidak ada sesuatu yang langsung terasa ganjil. Justru semuanya berjalan terlalu normal. Dan seringkali, hal-hal yang tampak paling wajar itulah yang menyimpan cerita paling panjang. Cerita ini akan dibagi ke dalam 8 bab. Sebuah kisah tentang pekerjaan, kebutuhan hidup, harapan sederhana, dan pilihan-pilihan kecil yang pelan-pelan membawa seseorang ke persimpangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai perlahan. Duduk yang nyaman, dengarkan baik-baik. Karena terkadang horor tidak datang untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Hotel itu berdiri di pinggir jalan yang tak pernah benar-benar sepi. Bukan jalan besar, tapi juga bukan gang sempit. Setiap pagi, suara motor pegawai kantor bercampur dengan teriakan pedagang sarapan. Siang hari, panas Semarang menggantung malas di udara, membuat kipas angin di warung sebelah hotel berputar tanpa semangat. Malamnya, lampu-lampu toko memantul di aspal yang menghitam, memberi kesan hangat sekaligus lelah, seperti kota itu sendiri. Nama hotelnya sederhana, tidak mewah, tidak juga terdengar murahan. Banyak orang menginap di sana bukan karena pilihan, tapi karena kebutuhan. Sopir antar kota, sales, pasangan suami istri yang sedang mengurus administrasi, atau keluarga kecil yang sedang mencari tempat singgah. Tidak ada yang istimewa, setidaknya begitulah kelihatannya. Aku mulai bekerja di hotel itu 2 bulan lalu, posisi front office, shift sore sampai malam. Pekerjaan yang tidak pernah masuk dalam daftar cita-citaku, tapi terasa cukup untuk sekarang. Setelah ayah sakit dan adik masih sekolah, kata cukup menjadi standar hidup yang baru. Selama ada gaji bulanan dan makan tidak terlambat, aku tidak banyak bertanya. Hari-hari pertamaku di sana berjalan biasa. Aku belajar mencatat tamu, mengatur kunci kamar, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kali sama. Air panasnya nyala jam berapa? Atau wifi-nya kenapa lambat? Kadang aku hanya tersenyum dan meminta maaf, meski tahu jawabannya tidak akan benar-benar memuaskan. Pegawai hotel tidak banyak. Ada Pak Arif, manajer yang jarang bicara panjang, ada Mbak Rina di bagian kebersihan yang selalu datang paling pagi. Ada 2 satpam yang bergantian jaga malam, dan 1 teknisi yang lebih sering terlihat di belakang. Mereka ramah, tapi tidak terlalu dekat. Seperti orang-orang yang sudah lama bekerja bersama, dan tidak lagi merasa perlu bertanya banyak. Aku menyukai jam-jam sore menjelang malam. Saat tamu mulai berdatangan, suasana hotel terasa hidup. Ada koper ditarik pelan, suara pintu lift membuka dan menutup, dan percakapan singkat yang selalu berakhir dengan ucapan terima kasih. Lampu-lampu di lobi memancarkan cahaya kuning lembut. Kadang aku berpikir, kalau hidup bisa sesederhana ini, datang, singgah, lalu pergi, mungkin semua orang akan lebih tenang. Di luar hotel, kehidupan berjalan seperti biasa. Warung nasi goreng di seberang selalu buka sampai tengah malam. Tukang parkir yang sama selalu berdiri di tempatnya, dengan rokok yang entah sudah berapa batang dihabiskan. Dari kejauhan, suara azan maghrib dan isya saling menyusul, seperti penanda waktu yang tak pernah salah. Tidak ada cerita aneh yang kudengar di awal, tidak ada larangan khusus selain aturan kerja standar. Satu-satunya hal yang terasa sedikit berbeda hanyalah cara orang-orang lama di hotel itu bersikap terhadap beberapa hal kecil. Mereka tidak pernah menyebut nomor kamar tertentu dengan suara keras. Mereka juga jarang berada di lobi sendirian terlalu lama setelah pukul 11 malam. Aku menganggapnya kebiasaan saja. Setiap tempat kerja pasti punya aturan tak tertulis, dan aku bukan tipe orang yang suka mengorek-ngorek sesuatu yang tidak perlu. Gajiku selalu tepat waktu, bahkan menurutku terlalu tepat. Setiap akhir bulan, tanpa pernah terlambat sehari pun. Di saat teman-temanku mengeluh soal pemotongan atau keterlambatan upah, aku hanya mengangguk dan bersyukur. Setelah beberapa minggu, aku mulai hafal ritme hotel itu. Pagi bukan milikku. Aku datang ketika matahari sudah condong ke barat, saat panas mulai jinak dan bayangan bangunan memanjang ke jalan. Mbak Rina biasanya sudah hampir selesai mengepel lorong.
Rambutnya selalu diikat rapi, wajahnya lelah tapi jarang mengeluh. "Ramai lagi," katanya suatu sore sambil melirik papan kunci kamar. Aku hanya mengangguk. Ramai sudah menjadi kata yang terlalu sering diucapkan di tempat itu. Rutinitasku sederhana. Mengecek daftar tamu, memastikan uang laci pas, lalu duduk menunggu. Kadang ada tamu yang bertanya arah masjid terdekat, kadang ada yang sekadar meminjam sendok atau minta tambahan handuk. Hal-hal kecil yang membuat waktu bergerak pelan tapi pasti. Di sela-sela itu, para pegawai sering berkumpul di ruang belakang. Ruangan sempit dengan dispenser air, kursi plastik, dan kalender lama yang tanggalnya belum diganti. Disitulah obrolan ringan terjadi. Tentang harga beras yang naik, anak yang susah sekolah, atau motor yang cicilannya belum lunas. Tidak ada yang membicarakan hotel secara serius. Seolah-olah tempat itu bukan bagian dari hidup mereka, hanya latar yang kebetulan memberi gaji. Aku mulai mengenali wajah-wajah lelah itu. Satpam malam yang sering menguap sambil menahan kantuk, teknisi yang jarang bicara dan lebih suka mengotak-atik ponselnya. Mereka semua bekerja, pulang, lalu kembali lagi esok hari. Sama sepertiku. Ada beberapa kebiasaan kecil yang perlahan menarik perhatianku. Misalnya, setelah jam 11 malam, Mbak Rina tidak pernah mau naik ke lantai atas sendirian, meski hanya untuk mengambil alat kebersihan. Atau Pak Arif yang selalu memastikan satu kamar tertentu tidak tercantum di daftar check-in, tanpa pernah menjelaskan alasannya. Suatu malam, aku hampir saja menyebut nomor kamar itu dengan suara keras saat menelpon bagian kebersihan. Mbak Rina langsung menoleh cepat, wajahnya menegang sebentar sebelum kembali tersenyum. "Pelan saja kalau nyebut kamar," katanya ringan, seolah bercanda. "Biar tamunya juga tenang." Aku tertawa kecil dan mengiyakan, tidak terpikir apa-apa selain sopan santun kerja. Di luar hotel, suasana malam semakin kukenal. Warung nasi goreng selalu menyalakan radio dengan volume kecil. Tukang parkir sering bercerita tentang hujan yang tak turun-turun atau kabar orang kampung. Kadang terdengar tawa, kadang hanya suara sendok beradu dengan piring. Ketika azan Isya berkumandang, hotel tidak pernah benar-benar sepi. Ada saja tamu yang datang atau pergi. Pintu otomatis membuka dan menutup seperti bernafas. Aku menyadari sesuatu yang lain. Hampir tidak pernah ada pegawai yang bertanya soal masa depan. Tidak ada yang membicarakan pindah kerja, naik jabatan, atau rencana panjang. Semua seolah hidup dari satu bulan ke bulan berikutnya. Bertahan. Cukup. Malam-malam tertentu, saat lobi sudah sepi dan aku sendirian, aku merasa seperti sedang menjaga sesuatu yang bukan sepenuhnya milikku. Bukan takut. Lebih seperti perasaan diawasi. Tapi terlalu halus untuk disebut curiga. Aku mengusirnya dengan membuka ponsel atau menyesap kopi. "Capek ya kerja malam?" kata salah satu satpam suatu kali. Aku mengangguk. Capek memang, tapi capek yang masih bisa diterima. Capek yang terasa aman dibandingkan ketidakpastian di luar sana. Aku tidak tahu saat itu, rutinitas yang terasa menenangkan ini perlahan membentuk kebiasaan lain. Kebiasaan untuk tidak bertanya. Dan tanpa kusadari, itulah awal dari banyak hal yang nantinya sulit kuhindari. Memasuki bulan ketiga, aku mulai memahami satu hal. Hotel ini jarang sekali mengalami hari sepi. Bahkan pada hari-hari yang biasanya lengang, hari kerja di luar musim liburan, kamar tetap terisi. Tidak penuh memang, tapi cukup untuk membuat lobi selalu hidup. Selalu ada koper yang lewat, selalu ada nama baru di buku tamu. Aku memperhatikannya bukan karena curiga, tapi karena heran. Di luar sana, beberapa hotel lain mulai pasang spanduk diskon. Warung makan di seberang jalan sering mengeluh pembeli berkurang. Tapi di sini, segalanya terasa stabil. Terlalu stabil. Suatu sore saat aku menghitung uang kas, jumlahnya pas, selalu pas. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Seolah-olah sudah diatur sedemikian rupa. Aku sempat bercanda pada Mbak Rina soal itu. "Kayaknya hotel ini pintar ngatur rezeki," kataku sambil tersenyum. Mbak Rina ikut tertawa, tapi tawanya cepat reda. "Iya, yang penting kita kebagian kerja," jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar wajar, tapi entah kenapa tertinggal di kepalaku lebih lama dari yang seharusnya. Pak Arif juga tidak pernah terlihat panik soal keuangan, tidak seperti manajer-manajer lain yang sering kutemui sebelumnya. Ia jarang marah, jarang menekan, dan hampir tidak pernah membahas target. Hotel ini seolah berjalan sendiri. Pak Arif hanya memastikan semua tetap pada tempatnya. "Selama tamu nyaman, kita aman," katanya suatu malam saat kami duduk sebentar di lobi. Aku mengangguk, merasa itu kalimat yang bijak. Tapi setelahnya, aku baru sadar. Ia tidak pernah mengatakan selama pegawai sejahtera. Di luar jam kerja, aku mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Tukang parkir yang sama,
warung yang sama, wajah-wajah yang sama. Namun hotel ini terasa seperti berdiri di dunia sendiri. Tidak benar-benar menyatu dengan sekitarnya, tapi juga tidak terpisah. Seperti pulau kecil yang kebal terhadap perubahan. Suatu malam, seorang tamu lama datang lagi. Aku mengenalinya karena ia pernah menginap hampir 2 minggu penuh bulan lalu. Ia tersenyum ramah. "Masih ramai saja ya di sini," katanya sambil menyerahkan KTP. Aku mengiyakan, "Alhamdulillah." Kata itu keluar begitu saja. Kata yang sering dipakai untuk menutup rasa syukur tanpa banyak tanya. Setelah tamu itu naik ke kamar, aku melirik papan daftar kamar. Sekali lagi, hampir penuh. Padahal di kalender tidak ada acara besar, tidak ada konser, tidak ada pameran, tidak ada apapun yang biasanya menarik orang datang. Aku mencoba mengingat-ingat. Sejak aku bekerja di sini, tidak pernah ada pembicaraan tentang promosi besar-besaran. Tidak ada iklan mencolok, tapi tamu selalu ada. Di ruang belakang, aku sempat mendengar teknisi berbicara pelan dengan satpam. "Yang penting lancar," kata teknisi itu. "Iya, jangan sampai macet," jawab satpamnya. Aku tidak tahu apa yang mereka maksud. Mereka berhenti bicara begitu aku masuk. Aku tidak menanyakan apa-apa, tidak ingin dianggap ikut campur. Malam itu, saat azan subuh terdengar dari masjid kampung, aku berdiri sebentar di depan pintu hotel. Jalanan masih basah oleh embun. Lampu-lampu hotel tetap menyala, hangat dan tenang. Untuk sesaat, aku merasa bersyukur. Punya pekerjaan, punya penghasilan. Di tengah hidup yang serba sulit, stabilitas adalah kemewahan. Aku belum sadar bahwa sesuatu yang terlalu stabil, terlalu rapi, seringkali menyembunyikan cara kerja yang tidak ingin diketahui siapapun. Dan hotel ini, pelan-pelan, mulai menunjukkan bahwa ketenangannya bukan datang dari keberuntungan semata. Perubahan itu datang tanpa pengumuman. Tidak ada rapat kecil. Tidak ada pesan di grup kerja. Hanya satu nama yang tiba-tiba berhenti disebut. Pak Darto, satpam malam yang biasanya berjaga 2 hari sekali, tidak muncul lagi di jadwal. Awalnya aku mengira ia hanya libur. Pak Darto memang sudah tidak muda. Rambutnya memutih di pelipis, jalannya pelan, dan sering mengeluh lututnya ngilu kalau hujan. Tapi malam itu, pos jaga kosong. Satpam lain yang datang menggantikan. "Pak Darto libur?" tanyaku ringan. Satpam itu mengangguk singkat. "Iya." Tidak ada penjelasan lanjutan. Aku tidak bertanya lagi. 2 hari berlalu. Jadwal berikutnya tetap tanpa nama Pak Darto. Aku mulai merasa ada yang ganjil. Biasanya, kalau ada pegawai berhenti atau pindah, Mbak Rina akan bercerita sedikit. Setidaknya, mengeluh soal beban kerja bertambah. Tapi kali ini, semua berjalan seperti biasa. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya pada Mbak Rina saat kami duduk di ruang belakang. "Pak Darto kenapa, Mbak? Kok nggak kelihatan lagi?" Mbak Rina diam sebentar. Tangannya yang memegang gelas air berhenti di udara. Lalu ia tersenyum tipis. "Oh, pulang kampung," katanya akhirnya. Katanya mau istirahat. Aku mengangguk, meski jawabannya terasa menggantung. Tidak ada cerita perpisahan, tidak ada titip salam. Seolah-olah Pak Darto memang tidak pernah ada. Beberapa hari kemudian, aku menyadari hal lain. Loker Pak Darto sudah kosong. Seragamnya tidak tergantung, namanya tidak lagi ada di papan absensi. Semua jejaknya hilang rapi, seperti sudah disiapkan. Hotel tetap ramai, bahkan lebih ramai dari minggu sebelumnya. Tidak ada suasana duka, tidak ada perubahan sikap. Dunia berjalan seperti biasa. Aku mencoba mengingat-ingat, kapan terakhir kali aku melihat Pak Darto. Sepertinya malam itu, saat hujan turun pelan, ia sempat menyapaku sambil menguap. "Kalau sudah jam 12, jangan sering ke lobi sendirian," katanya waktu itu, entah bercanda atau tidak. Aku tertawa dan mengiyakan. Itu percakapan terakhir kami. Malam berikutnya, saat aku berjaga sendirian, aku merasa lobi lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada tamu, tapi karena tidak ada suara langkah Pak Darto di depan pintu. Jam dinding terdengar lebih keras. Aku sempat melirik ke arah pos jaga. Kursinya kosong. Lampu kecil di sana menyala, tapi tidak ada siapa-siapa. Rasa tidak nyaman itu datang pelan, bukan takut. Lebih seperti kehilangan sesuatu yang seharusnya ada. Di luar hotel, tukang parkir juga berganti. Wajah baru yang tidak banyak bicara. Saat aku bertanya soal Pak Darto, ia hanya mengangkat bahu. "Nggak tahu mas, saya juga baru." Jawaban itu membuat dadaku terasa kosong, seperti ada bagian dari cerita yang sengaja dilewati. Aku mulai menyadari satu hal. Di hotel ini, orang bisa pergi tanpa benar-benar pergi. Mereka hilang dari percakapan, dari catatan, dari ingatan kolektif.
dan yang tersisa hanya rutinitas yang terus berjalan. Malam itu, sebelum pulang, aku berdiri sebentar di depan pintu hotel. Lampu-lampu masih menyala, tamu masih datang dan pergi. Tidak ada tanda bahwa satu orang telah lenyap. Aku bertanya dalam hati, berapa banyak orang yang sudah pulang kampung dengan cara seperti ini sebelum aku datang. Dan tanpa ku sadari, pertanyaan itu adalah yang pertama kali membuatku benar-benar merasa tidak tenang di tempat ini. Setelah Pak Darto menghilang dari jadwal, aku mulai lebih sering memperhatikan hal-hal di luar hotel. Bukan karena sengaja ingin mencari jawaban, tapi karena ada kegelisahan kecil yang tidak mau pergi. Seperti suara dengung yang terus terdengar meski pelan. Sore itu aku tiba lebih awal. Warung di seberang masih sepi. Hanya ada satu pembeli yang duduk menunggu pesanannya. Aku berdiri sebentar di depan hotel, menghirup udara panas yang bercampur bau aspal dan gorengan. Tukang parkir lama akhirnya muncul lagi. Pria paruh baya yang dulu sering menyapaku. "Lama nggak kelihatan, Pak," kataku sambil tersenyum. Ia menoleh, menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil. "Saya juga lama nggak di sini, gantian sama yang lain." Nada suaranya terdengar biasa, tapi matanya tidak. Ada sesuatu di sana. Seperti orang yang tahu lebih banyak, tapi memilih diam. Kami sempat mengobrol ringan, tentang cuaca, tentang jalanan yang makin ramai. Lalu, tanpa aku bertanya, ia melirik hotel di belakangku. "Mas kerja di situ ya?" tanyanya. "Iya, Pak." Ia mengangguk pelan. "Yang sabar." Hanya 2 kata, tapi cukup membuat dadaku terasa mengeras. Aku hendak bertanya maksudnya, tapi ia sudah beralih menyapa motor yang datang. Percakapan itu terputus begitu saja, seperti banyak hal lain di tempat ini. Malamnya, setelah jam 10, suasana sekitar hotel berubah lebih sunyi. Warung nasi goreng mulai menutup tirai, radio dimatikan. Jalanan yang tadi ramai kini hanya dilalui kendaraan sesekali. Aku duduk di balik meja resepsionis, menatap layar monitor yang memantulkan wajahku sendiri. Sekitar pukul 11, seorang pria tua masuk ke lobi. Pakaiannya sederhana, sarung dan jaket tipis. Ia bukan tamu, aku yakin. "Masjid kemana, Nak?" tanyanya sopan. Aku menunjukkan arah, hanya beberapa ratus meter dari hotel. Ia mengangguk, lalu menoleh ke sekeliling lobi. "Hotel ini sudah lama," katanya, seperti bicara pada dirinya sendiri. "Iya, Pak, sudah cukup lama," jawabku. Ia tersenyum tipis. "Dulu bukan hotel." Aku terdiam. "Maksudnya, Pak?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah tangga, lalu ke lorong kamar. "Lama. Terlalu lama untuk sekedar melihat-lihat. Yang penting, kalau kerja di tempat orang, jangan lupa pulang sebagai manusia," katanya pelan. Sebelum aku sempat bertanya lagi, ia pamit dan melangkah keluar. Pintu otomatis menutup perlahan, menyisakan udara dingin dari AC yang mendadak terasa tidak nyaman. Kalimat itu menempel di kepalaku sepanjang malam. Keesokan harinya, aku menyempatkan diri mampir ke masjid sebelum pulang. Masjid kecil itu bersih, dengan lantai dingin dan lampu putih yang terang. Beberapa warga masih duduk mengobrol setelah sholat. Aku duduk di sudut, pura-pura memainkan ponsel, mendengarkan percakapan mereka. "Hotel itu lagi ramai terus," kata salah satu dari mereka. "Iya, tapi ya gitu," jawab yang lain. Suaranya diturunkan. "Kalau sudah lewat jam tertentu, jangan sering-sering lewat situ." "Kenapa?" "Bukan apa-apa, dari dulu juga begitu." Tidak ada penjelasan lanjutan, tidak ada cerita horor, hanya peringatan yang dibiarkan menggantung. Aku pulang dengan kepala penuh. Bisik-bisik itu tidak pernah terang, tapi selalu konsisten. Tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menakut-nakuti. Semua hanya memberi jarak. Di hotel, suasana tetap sama. Ramai, teratur. Pak Arif tersenyum seperti biasa. Mbak Rina bekerja tanpa banyak bicara. Seolah dunia di luar sana tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dalam. Namun, sejak hari itu, aku mulai merasa hotel ini seperti menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Seperti ada batas tak kasat mata yang memisahkan. Orang-orang datang dan pergi, tapi tidak pernah benar-benar menyatu. Suatu malam, saat aku sedang mencatat laporan, aku mendengar suara orang berbicara pelan di luar. Bukan di lobi, tapi di dekat pos jaga.
suaranya teredam, tidak jelas kata-katanya. Saat aku toleh, suara itu berhenti. Aku berdiri, melirik keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya kursi kosong dan lampu kecil yang menyala. Aku kembali duduk, jantung berdetak sedikit lebih cepat. Bisik-bisik itu tidak datang dari satu arah, dari warga, dari tamu, dari orang-orang yang singgah sebentar lalu pergi. Semuanya seperti potongan cerita yang tidak pernah utuh. Dan tanpa kusadari, aku mulai memahami satu hal. Jika terlalu banyak orang memilih diam tentang satu tempat, bukan berarti tidak ada apa-apa. Bisa jadi, mereka hanya tahu bahwa tidak semua hal aman untuk dibicarakan. Malam itu, sebelum pulang, aku menatap hotel dari seberang jalan. Lampunya tetap hangat, ramah, mengundang. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sana, aku tidak merasa disambut. Sejak malam itu, ada jarak yang tak bisa lagi kuabaikan antara diriku dan hotel ini. Bukan jarak fisik, tapi perasaan. Setiap kali aku melangkah masuk, tubuhku tetap melakukan rutinitas yang sama. Namun pikiranku seperti tertinggal satu langkah di belakang. Waspada tanpa alasan yang jelas. Aku mulai sering mendapat shift malam sendirian. Satpam hanya berjaga sampai jam tertentu. Setelah itu, lobi menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Pak Arif menyebutnya efisiensi. Aku mengangguk, meski sebenarnya tidak pernah benar-benar nyaman. Malam-malam itu terasa lebih panjang. Jam dinding berdetak lambat, dan suara AC seperti napas orang yang tertahan. Kadang ada tamu yang turun mengambil air minum. Kadang hanya aku sendiri dengan cahaya lampu lobi yang terlalu terang untuk disebut menenangkan. Beberapa hal kecil mulai terjadi. Lampu lorong lantai 2 sering mati sendiri, padahal teknisi sudah memeriksanya. Lift berhenti sebentar di lantai tertentu, meski tidak ada yang menekan tombol. Buku tamu yang sudah kututup kembali terbuka ketika aku berpaling sebentar. Tidak ada yang benar-benar menakutkan, tidak ada penampakan, tapi semua terasa salah tempat. Suatu malam, saat aku berjalan menyusuri lorong untuk memastikan semua pintu terkunci, aku merasa langkah kakiku terdengar terlalu keras. Seolah lorong itu lebih sempit dari biasanya. Dinding-dindingnya terasa mendekat, dan karpet merah yang mulai pudar tampak lebih gelap di bawah lampu redup. Aku berhenti sejenak, menghela napas, menertawakan diriku sendiri. Mungkin capek, gumamku. Masalah hidupku di luar hotel juga mulai menumpuk. Ayah harus bolak-balik ke rumah sakit. Biaya obat bertambah. Gajiku cukup, tapi tidak lebih. Setiap kali menerima telepon dari rumah, dadaku terasa sesak. Hotel ini, dengan segala keanehannya, tetap menjadi satu-satunya tempat yang memberiku rasa aman secara ekonomi. Ironisnya, di tengah tekanan itu, hotel justru terasa semakin ramah. Pak Arif mulai lebih sering menyapaku, kadang menanyakan kabar keluarga, kadang memberi uang lembur tanpa aku minta. "Kamu kerja bagus," katanya suatu malam. "Jarang pegawai yang betah." Kata betah itu terasa aneh, seolah bukan aku yang memilih bertahan, tapi hotel yang mengizinkanku tetap ada. Aku mulai bermimpi, bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang membuatku bangun dengan perasaan tidak enak. Aku sering bermimpi berada di lobi hotel sendirian. Lampu menyala semua, tapi tidak ada pintu keluar. Setiap kali aku berjalan ke arah pintu, jaraknya seperti menjauh. Dalam mimpi itu, aku selalu mendengar suara orang berbicara di belakangku. Pelan, tidak jelas. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku tidak menceritakan mimpi-mimpi itu pada siapapun, takut terdengar berlebihan. Suatu malam, aku melihat Mbak Rina berdiri di ujung lorong. Ia menatap ke arah tangga, wajahnya pucat. Saat aku memanggilnya, ia tersentak. "Kenapa, Mbak?" tanyaku. Gak apa-apa," jawabnya cepat. "Cuma, pastikan kamar itu gak dibuka ya." "Kamar yang mana?" Ia terdiam, lalu tersenyum kaku. "Ya, kamar yang biasa." Aku tidak mengejarnya, tapi sejak itu, aku semakin sadar bahwa banyak hal di hotel ini disampaikan lewat isyarat, bukan kata-kata. Rasa diawasi semakin sering datang, bukan seperti ada mata yang menatapku, tapi seperti ada sesuatu yang menunggu reaksiku, menunggu aku menyadari sesuatu, atau justru berharap aku tidak pernah menyadarinya. Pada suatu dini hari, ketika adzan subuh menggema, aku duduk di kursi resepsionis dengan tangan gemetar. Bukan karena dingin,
ada perasaan berat di dada, seperti seseorang berdiri terlalu dekat tanpa menyentuh. Ku mulai datang lebih awal dan pulang lebih lambat. Bukan karena rajin, tapi karena ada rasa ingin tahu yang tak lagi bisa ditekan. Hotel ini seperti menyimpan sesuatu di sela-sela rutinitasnya, dan aku merasa sudah terlalu jauh berada di dalam untuk berpura-pura tidak melihatnya. Suatu sore, hujan turun deras, lobi sepi. Tidak ada tamu baru, tidak ada yang check out. Pak Arif belum datang, Mbak Rina sedang membersihkan kamar lantai atas. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sana, ruang belakang benar-benar kosong. Aku masuk ke sana hanya untuk membuat kopi, tapi mataku tertarik pada lemari arsip tua di sudut ruangan. Lemari besi berwarna abu-abu, catnya mengelupas dan jarang disentuh. Selama ini aku mengira isinya hanya dokumen lama yang tidak terpakai. Entah dorongan apa yang membuatku membuka salah satu lacinya. Di dalamnya ada map-map coklat dengan label tahun, beberapa sudah sangat lama. Aku membuka satu secara acak. Isinya daftar pegawai, nama, posisi, tanggal masuk. Beberapa kolom terakhir kosong, tidak ada tanggal keluar. Aku menutup map itu cepat-cepat. Jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Aku membuka map lain. Tahun berbeda, polanya sama. Banyak nama, sedikit keterangan akhir. Dan yang paling membuatku tidak nyaman, beberapa nama terasa familiar. Pak Darto ada di sana. Tercatat masuk 5 tahun lalu. Kolom tanggal keluar kosong. Aku duduk. Kursi plastik berderit pelan di bawah berat tubuhku. Tiba-tiba ruang belakang terasa lebih sempit. Aku tidak tahu apa yang kucari sebenarnya. Tapi aku tahu, ini bukan sekedar arsip berantakan. Ini seperti catatan yang sengaja dibiarkan tidak lengkap. Langkah kaki terdengar dari luar. Aku buru-buru menutup lemari dan kembali ke meja resepsionis. Mbak Rina turun beberapa menit kemudian. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. "Kamu ngapain di belakang?" tanyanya ringan. "Bikin kopi," jawabku. Ia mengangguk, tapi matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Seperti ingin memastikan aku tidak melakukan hal lain. Malam itu seorang tamu check-in cukup larut. Pria paruh baya, sendirian, membawa tas kecil. Saat aku menyerahkan kunci kamar, ia menatapku dan berkata pelan, "Kamu baru ya di sini?" Aku mengangguk. "Hati-hati kalau kerja di tempat yang terlalu lancar," katanya, sambil tersenyum tipis. Kalimat itu seperti mengulang banyak peringatan yang sebelumnya aku dengar. Aku hanya membalas senyum, tidak tahu harus menjawab apa. Setelah ia pergi, aku berdiri lama menatap papan kunci. 1 slot kosong. Selalu itu, selalu dibiarkan tanpa nomor. Aku mulai mengingat-ingat kejadian-kejadian kecil yang dulu kuabaikan. Pegawai yang menghilang, larangan menyebut kamar tertentu, arsip yang tidak lengkap, dan cara hotel ini selalu untung, tanpa pernah terlihat berusaha. Rahasia itu tidak pernah diucapkan, tapi semua orang seolah tahu batasnya, tahu sampai di mana boleh bertanya, tahu kapan harus diam. Aku mulai memahami bahwa pesugihan, jika memang itu yang terjadi, tidak selalu berupa ritual aneh atau perjanjian berdarah. Bisa jadi ia bekerja lewat kebiasaan, lewat pembiaran, lewat orang-orang yang memilih tidak tahu. Karena tahu berarti harus bertanggung jawab. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Arif datang. Tidak biasa baginya datang sebagi itu. Ia berdiri di sampingku, menatap lobi yang sepi. "Kamu betah kerja malam?" tanyanya. Aku ragu menjawab. "Lumayan, Pak." Tawaran itu datang pada waktu yang paling tidak tepat. Atau mungkin justru paling tepat. Pagi itu aku menerima telepon dari rumah. Ayah harus dirawat lagi. Obatnya diganti, biayanya bertambah. Suara ibu di seberang sana terdengar berusaha tenang, tapi aku tahu ia sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Aku menutup telepon dengan janji akan mengirim uang secepatnya, meski belum tahu dari mana. Aku datang ke hotel dengan kepala berat. Langkah kakiku terasa lebih pelan dari biasanya. Lobi masih sama, bersih, terang, dan tenang. Seolah tidak pernah ada apa-apa. Pak Arif memanggilku ke ruangannya sore itu, bukan dengan nada serius, tapi juga bukan santai. "Kamu sudah cukup lama di sini," katanya sambil membuka map di mejanya. "Kerjamu rapi, bisa diandalkan." Aku mengangguk, menunggu. "Kami butuh orang yang lebih bertanggung jawab," lanjutnya. "Posisi baru, gaji naik." Jantungku berdetak lebih cepat. Angka yang ia sebutkan bukan angka kecil. Lebih dari cukup untuk menutup kebutuhan rumah, bahkan menyisakan sedikit. "Apa tugasnya, Pak?" tanyaku. Pak Arif tersenyum tipis.
Tidak jauh beda. Cuma ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tanyakan. Dan beberapa hal yang tidak perlu kamu ceritakan ke siapapun. Aku diam. Kalimat itu menggantung di udara. Ia melanjutkan. Anggap saja kamu menjaga keseimbangan, supaya semuanya tetap berjalan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi bayangan ayah di ranjang rumah sakit, ibu yang menahan cemas, dan adik yang masih sekolah menutup mulutku lebih dulu. Aku mengangguk. Sejak hari itu, tugasku memang tidak banyak berubah, tapi aku diberi akses ke hal-hal yang sebelumnya tidak pernah aku sentuh. Kunci cadangan, laporan tertentu, jadwal yang tidak tercatat di papan umum. Aku mulai mengerti peran baruku bukan untuk melakukan sesuatu, melainkan untuk memastikan sesuatu tidak dilakukan orang lain. Tidak bertanya, tidak membuka, tidak mencatat. Suatu malam seorang pegawai baru datang. Wajahnya masih polos. Caranya bekerja mengingatkanku pada diriku sendiri beberapa bulan lalu. Ia banyak bertanya, banyak tertawa. Tanpa ku sadari, aku mulai menirukan orang-orang lama di hotel ini. Menjawab seperlunya, mengalihkan pembicaraan, memberi isyarat halus kapan harus diam. Aku pulang dengan amplop gaji yang lebih tebal. Uang itu nyata. Masalah di rumah perlahan teratasi. Ayah bisa berobat. Ibu terdengar lebih lega di telepon. Tapi setiap kali aku berdiri sendirian di lobi setelah tengah malam, perasaan itu datang lagi. Rasa diawasi. Rasa menunggu. Aku menatap papan kunci kamar. Slot kosong itu masih ada. Selalu ada. Aku sadar sekarang. Tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Tidak ada ritual yang kulihat. Tapi aku sudah memilih. Dengan menerima tawaran itu, aku ikut menjaga sistem yang menelan orang-orang pelan-pelan. Pesugihan ini tidak pernah memintaku menyerahkan nyawa siapapun secara langsung. Ia hanya memintaku diam. Dan ternyata, diam adalah bentuk persetujuan yang paling mudah dan paling berbahaya. Di luar hotel, kota Semarang tetap hidup. Pegawai baru itu bernama Rio. Usianya belum genap 25. Datang dengan semangat yang masih utuh, dengan cerita tentang ibu yang berjualan sayur dan adik yang ingin kuliah. Ia sering berdiri di sampingku di lobi, menanyakan hal-hal kecil yang dulu juga pernah kutanyakan. Mas, kalau tamu minta pindah kamar tengah malam, boleh langsung ya? Mas, kok hotel kita hampir nggak pernah sepi? Aku menjawab seperlunya. Selebihnya, aku mengalihkan pembicaraan, persis seperti yang dulu dilakukan orang-orang lama padaku. Malam-malam berikutnya, aku mulai melihat diriku sendiri dari luar. Cara bicaraku berubah, nada suaraku lebih hati-hati. Aku tahu kapan harus tersenyum, kapan harus berhenti bertanya. Aku tahu jam-jam tertentu sebaiknya lobi tidak ditinggal sendirian. Aku tahu kamar mana yang tidak boleh disebut. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu semua itu tanpa pernah diajari secara langsung. Hotel tetap ramai, bahkan semakin ramai. Setiap kali laporan keuangan ditutup, angkanya selalu aman. Tidak pernah berlebih, tidak pernah kurang. Seimbang, kata Pak Arif. Seperti hidup yang ditata rapi di atas pengorbanan yang tidak pernah ditulis. Suatu malam, Rio tidak turun saat pergantian shift. Aku menunggu di lobi. Jam sudah lewat 12. Ponselnya tidak aktif. Aku naik ke lantai atas dengan perasaan yang sudah terlalu kukenal. Lorong itu sunyi, lampu menyala setengah. Karpet terasa dingin di telapak kaki. Aku berhenti di depan satu kamar yang selalu kosong di papan kunci. Pintu tertutup rapat. Aku tidak membukanya. Tanganku gemetar di udara, lalu jatuh ke sisi tubuhku sendiri. Aku tahu, apapun yang ada di balik pintu itu bukan sesuatu yang bisa kuhadapi dengan sisa keberanian yang kupunya. Keesokan harinya, nama Rio tidak ada di jadwal. Pak Arif berkata singkat, dia pulang kampung, ada urusan keluarga. Aku mengangguk, Mbak Rina menunduk. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Hotel tetap menyala. Hari-hari berlalu, aku menerima gaji. Aku mengirim uang ke rumah. Ayah perlahan membaik. Ibu sering mengucap syukur. Dari luar, hidupku terlihat berhasil, stabil, aman. Tapi setiap malam, sebelum pulang, aku berdiri sebentar di depan pintu hotel, menatap pantulan diriku sendiri di kaca. Wajah yang sama, tapi tidak lagi sepenuhnya milikku. Aku teringat ucapan orang tua di lobi dulu, jangan lupa pulang sebagai manusia. Aku masih pulang ke rumah, masih makan, masih tertawa sesekali. Tapi ada bagian dari diriku yang tertinggal di hotel ini, di lorong sempit, di arsip yang tidak lengkap, di nama-nama yang berhenti disebut. Pesugihan ini tidak pernah meminta darah di depan mata. Ia hanya meminta orang-orang yang sedang terdesak untuk memilih diam. Dan diam itu, sedikit demi sedikit, mengikis batas antara benar dan perlu. Suatu subuh, saat azan berkumandang, aku duduk sendirian di lobi. Lampu hotel masih menyala terang. Tamu-tamu masih tertidur. Kota Semarang mulai bangun. Aku menutup mata sebentar. Bukan untuk berdoa. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, hotel ini akan kehabisan orang yang mau diam. Tapi bukan hari ini. Hari ini, hotel tetap berdiri, tetap ramai,
tetap menyala, dan aku masih di sini, hidup, bekerja, dan membawa satu kesadaran pahit yang tidak bisa lagi kuhindari. Pesugihan bukan soal makhluk gaib atau janji kekayaan. Ia tentang manusia yang rela menukar sesamanya demi bertahan hidup. Tentang kebutuhan yang membungkus pengkhianatan hingga terasa wajar. Tentang tempat yang terlihat biasa, tapi dibangun dari hilangnya nilai kemanusiaan, satu persatu. Cerita ini tidak berakhir dengan api atau teriakan. Ia berakhir dengan lampu yang tetap menyala, dan orang-orang yang memilih pulang tanpa benar-benar kembali utuh. Dan mungkin itulah horor yang paling nyata.